Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Saputra dengan NIM 2048201135. Di sini saya akan menjelaskan tentang emulgel. Apa itu definisi emulgel? Emulgel adalah emulsi baik oil in water maupun water in oil yang dicampurkan dengan gelling agent. Kelebihan emulgel di sini antara lain adalah memiliki daya hantar obat yang baik seperti gel maupun emulsi. Emulgel merupakan kombinasi gel dan emulsi. Emulsi dapat berupa emulsi minyak dalam air, oil in water, ataupun emulsi air dalam minyak, water in oil. Agen pembentuk gel atau yang disebut gelling agent ditambahkan dalam fase air yang mengubah emulsi menjadi emulgel. Sistem oil in water secara langsung menjerat obat-obat lipofilik, sedangkan sistem water in oil menjerat obat-obat hidrofobik. Selanjutnya ada penggolongan emulgel. Berdasarkan frasa terdispersinya, tipe emulsi yang digunakan untuk emulgel terbagi atas. Yang pertama, emulsi minyak dalam air. Oil in water, fasa minyak terdispersi dalam air. Yang kedua, emulsi air dalam minyak. Water in oil, fasa air terdispersi dalam fase minyak. Selanjutnya ada jenis-jenis emulgel. Yang pertama ada macroemulsion gel. Merupakan jenis emulgel yang paling umum. Ukuran partikelnya droplet emulsi lebih dari 400 nanometer. Secara visual berwarna opaque, tidak stabil secara termodinamik, distabilkan dengan zat aktif permukaan. Yang kedua ada nanoemulgel, merupakan nanoemulsi yang digabungkan ke dalam gel. Stabil secara termodinamika, dispersi transparan dari minyak dan air yang distabilkan oleh film interfasial dari molekul surfaktan dan konsurfaktan. Ukuran partikelnya droplet emulsi kurang dari 100 nanometer. Yang ketiga ada microemulsion, yaitu stabil secara termodinamika bersifat transparan. Ukuran partikel droplet mulai dari 10 sampai 100 nanometer. Tidak mengalami coagulation, terdiri dari minyak surfaktan, konsurfaktan, dan air di mana bahan-bahan tersebut dapat memfasilitasi laju permeasi obat-obatan dengan mengurangi barrier difusi dari stratum corneum. Memiliki viskositas yang rendah, ditambahkan gelling agent seperti karbopol 940, santagung, dan karaganan untuk meningkatkan viskositasnya, sehingga sesuai untuk topical application. Komposisi dari formula baku, resep, terdapat zat aktif, fasa air, fasa minyak, preparasi, emulsi sebagai pembawa agen emulsi. Selanjutnya ada gelling agent sebagai preparasi gel basis gel sebagai peningkat konsistensi dan dapat juga digunakan sebagai thickening agent. Selanjutnya ada peningkat penetrasi untuk meningkatkan permeabilitas kulit. Dengan ekspresi lainnya, misalnya ada pengawet, humektan atau pembasah, ada oksidan, dakar, dan pengompleks. Prosedur pembuatan emulgel. Pembuatan basis gel, gelling agent dikembangkan dengan cara yang sesuai. Misalnya, karbopol 940 didispersikan dalam aqueous menggunakan stirrer dengan kecepatan pengadukan sedang secara konstan dan pH-nya di-adjust sampai 6-6,5 dengan pH. Pembuatan emulsi, fase minyak, minyak emulgator, fase minyak, dan antioksidan dicampur dan diaduk. Fase air ada air, emulgator, dan fase air pengawet dicampur dan diaduk. Zat aktif dilarutkan dalam pelarut yang sesuai dan dicampurkan ke dalam salah satu fase. Kedua fase air dan minyak dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius dan kedua fase dicampur dan diaduk dengan ultraturaks sampai suhu kamar. Pembuatan emulgel mencampurkan emulsi dengan gel dengan rasio perbandingan 1:1, kemudian diaduk dengan ultraturaks. Catatan, bahan-bahan yang
basis yang akan digunakan lebih baik dalam penimbangan bahan dilebihkan 10% untuk mencegah kehilangan massa pada saat pembuatan. Bahan-bahan basis yang dilebihkan adalah semua bahan basis, fasa minyak dan fasa air. Gelling agent atau gel stock tidak dilebihkan. Ingat, zat aktif tidak boleh dilebihkan penimbangannya. Selanjutnya ada evaluasi emulgel. Evaluasi fisik di sini seperti penetapan pH sediaan, penampilan, dan homogenitas, konsistensi atau viskositas, isi minimum, uji kebocoran, uji stabilitas, uji pelepasan bahan aktif dari sediaan, distribusi ukuran partikel, uji difusi bahan aktif dan dari sediaan gel secara in vitro, dan yang terakhir ketersebaran. Selanjutnya evaluasi kimia, yaitu penetapan kadar zat aktif sesuai monografi. Yang selanjutnya evaluasi biologi dengan uji efektivitas pengawet antimikroba, penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi untuk zat aktifnya dan antibiotik, kandungan zat antimikroba. Di sini ada contoh formula sesuai gambar. Dari hasil penelitian ini membahas tentang sebuah formula sediaan emulgel dengan bahan aktif anti jerawat dari ekstrak metanol daun pidana merah. Formula emulgel terbuat dari ekstrak metanol daun pidana merah dan basis dengan variasi formula yaitu 2 jenis fase minyak, 2 jenis gelling agent, dan 2 jenis surfaktan. Basis emulgel terdiri dari fase minyak, yaitu minyak PCO dan zaitun. Surfaktan Win 80 dan Cremofor RH40. Gelling agent yaitu Viscolamax 10 dan Carbopol 940. Humectant, propylenglycol, dan ada gliserin, methylparaben, propylparaben, dan air suling. Konsentrasi ekstrak yang digunakan pada formulasi F1 sampai F8 di sini adalah 2,5%. Cara pembuatan formula, yang pertama, fase minyak PCO ditambahkan dengan surfaktan, Cremofor RH40, dan Win 80. Kemudian diaduk hingga homogen. Setelah itu ditambahkan Aquades perlahan dan diaduk hingga terbentuk basis emulsi. Selanjutnya karbopol dikembangkan dengan air sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan-lahan sampai terbentuk massa gel. Kemudian ditambahkan PA dan diglycerin, digerus hingga homogen. Dilarutkan metilparaben dan propilparaben ke dalam propylenglycol. Kemudian campuran ini ditambahkan pada basis gel dan digerus hingga homogen. Yang ketiga, Viscola Max 10. Ditambahkan dengan Aquades lalu diaduk hingga homogen. Ditambahkan DA tetes demi tetes hingga terbentuk massa gel. Ditambahkan gliserin dicampur hingga homogen. Dilarutkan metilparaben dan propilparaben ke dalam propylenglycol. Kemudian campuran ini ditambahkan pada basis gel dan digerus hingga sediaan homogen. Dicampurkan basis emulsi dan basis gel. Lalu digerus hingga terbentuk emulgel. Dilarutkan ekstrak daun pidada merah dalam propylenglycol. Kemudian ditambahkan ke dalam basis emulgel dan digerus hingga homogen. Selanjutnya evaluasi formula, evaluasi sediaan. Basis yang telah terbentuk itu diamati secara organoleptik dengan melihat warna dari basis, diukur dari pH basis dengan menggunakan pH meter, lalu diuji viskositas, homogenitas, viskositas, dan daya sebarnya. Setelah itu, basis dicampurkan dengan ekstrak metanol, daun pidada merah yang telah diuji sebelumnya. Kemudian, sediaan dievaluasi seperti basis serta dilakukan uji sentrifugasi dengan cara mensentrifugasi sediaan pada kecepatan 3.800 rpm selama 5 jam. Kemudian diamati perubahan fisiknya apakah terjadi pemisahan. Ini adalah hasil pengamatan evaluasi sediaan emulgel, yaitu ditinjau dengan berdasarkan parameter-parameter, yaitu pengamatan organoleptis, homogenitas, pH,
viskositas, dan daya sebar. Pengamatan organoleptis sediaan emulgel formula F1 sampai F8 adalah hijau kecoklatan. Kedelapan formula memiliki bau yang khas. Pengujian homogenitas dari kedelapan formula menunjukkan sediaan yang homogen. Uji pH sediaan menunjukkan formula emulgel formula F1 sampai F8 memenuhi syarat dan masuk dalam rentang pH kulit, yaitu 4,5 sampai 6,5. Uji daya sebar emulgel memenuhi syarat daya sebar yang baik, yaitu 5 sampai 7 cm. Uji viskositas menunjukkan perbedaan hasil yang disebabkan adanya variasi penggunaan gelling agent pada sediaan emulgel yang diformulasikan. Emulgel dengan basis gel terbokol memiliki viskositas yang lebih kecil dibandingkan emulgel dengan basis gel viskolam, serta tidak memenuhi syarat viskositas sediaan emulgel yang baik, yakni 4-6. Sehingga dari kedelapan formula diambil 4 formula terbaik, yakni formula dengan basis gel viskolam. Berdasarkan uji sentrifugasi diperoleh hasil semua formula tidak mengalami perpisahan fase. Berdasarkan hasil dari evaluasi sediaan tadi yang telah dilakukan, maka diperoleh 4 formula terbaik, yakni F5, F6, F7, dan F8. Keempat formula ini kemudian diuji aktivitas anti jerawat dengan menggunakan metode difusi agar sumuran. Diperoleh hasil yaitu keempat formula ini memiliki daya hambat terhadap bakteri Propionibacterium. Nah, ini adalah hasil pengujian. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan evaluasi sediaan emulgel secara kimia dan fisik, terpilih 4 formula terbaik yakni F5, F6, F7, dan F8. Formula F5, F6, F7, dan F8 sediaan emulgel berbahan aktif ekstrak metanol daun pidada merah memiliki daya hambat terhadap Propionibacterium acne. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.